sini kelompok kami akan memaparkan tugas video kelompok kami yang berjudul Sendiri di Tengah Ramai, yang menceritakan dilema mahasiswa antara individu dan sosial, yang menceritakan bahwa keadaan kampus yang selalu ramai tapi tidak semua mahasiswa merasa menjadi bagian dari keramaian itu. Jadi kami juga membagikan apa yang kami pahami dan rasakan sebagai mahasiswa, manusia yang sedang belajar memahami diri dan lingkungan kami. Jadi inilah pandangan kami tentang dilema menjadi makhluk individu dan makhluk sosial di tengah kehidupan kampus. Saya akan bercerita pengalaman pribadi saya selama menjadi mahasiswa. Saya pernah duduk di kampus, di kelas yang penuh dengan orang, dengan keadaan suara yang ramai, tapi saya hadir, tapi tidak benar-benar merasakan adanya bahwa suara ramai, tapi saya tidak benar-benar merasakan bahwa suasana yang ramai itu ada dalam diri saya. Mungkin bukan hanya saya yang pernah merasakan seperti ini. Terlihat ramai di lingkungan, di luar, tapi dalam diri sendiri mencoba mencari ruang untuk bernafas. Mungkin banyak dari teman-teman juga pernah merasakan hal yang saya rasakan selama saya menjalani kehidupan dari lingkungan kampus, yang kita tahu bersama bahwa lingkungan kampus adalah lingkungan yang ramai, yang pastinya dapat bersosialisasi dengan orang-orang. Sebagai makhluk individu, saya butuh waktu untuk mengenal diri saya sendiri. Saya tidak bisa selalu terlihat dalam banyak hal, bukan karena saya tidak peduli, tapi karena saya sedang belajar mengerti diri saya sendiri. Tapi saat saya mengambil jarak terhadap lingkungan, terhadap orang lain menganggap saya tidak ramah atau tidak bisa bersosialisasi. Banyak orang beranggapan bahwa saya orang yang tidak asik, atau bisa dibilang sebagai orang yang menutup diri dari lingkungan sekitar dan orang-orang. Padahal yang sebenarnya terjadi, saya hanya sedang membutuhkan satu hal, yaitu adalah waktu. Bagi saya, menjadi individu yang baik dan benar artinya berani memberi ruang untuk diri saya sendiri. Tapi bukan berarti saya menutup diri dari sekitar dan lingkungan kehidupan saya. Yang artinya saya melakukan apapun untuk diri saya sendiri, semuanya baru saya bisa memberikan energi lain-lainnya kepada sekitar dan lingkungan saya. Itu cerita pengalaman saya selama saya berada di lingkungan kampus dan selama saya mencoba sebagai manusia. Kita ini memang butuh banget merasa diterima, ingin rasanya dianggap ada dan punya tempat di mana kita bisa merasa cocok dengan sekitarnya. Itulah naluriah. Kita semua pasti merindukan ikatan itu. Tapi terkadang realita di kampus itu beda banget, bro. Jujur.
Aku ngerasa ada tuntutan yang nggak tertulis. Sering banget ngerasa gitu. Kita harus banget ikut organisasi, ikut nongkrong, nggak jelas itu. Ikut rapat sana sini. Kalau nggak ikut, langsung dicap sebagai mahasiswa yang nggak aktif. Kalau sedikit menyendiri, malah seolah-olah kita itu ngerasa dihakimi. Dibilang nggak niat kuliah lah, dibilang introvert lah, dan lain-lain. Dan itu jujur, rasanya aneh banget kawan-kawan. Aku pernah loh memaksakan diri ikut semua hal. Alasannya cuma satu, biar bisa dianggap bagian dari kelompok. Biar aku ngerasa nggak sendirian. Tapi lama-lama justru aku kehilangan diriku sendiri. Aku jadi bertanya-tanya, ini aku yang sebenarnya atau aku cuman topeng doang di muka yang seolah-olah menyamar biar bisa diterima banyak orang. Jujur, senyumku terasa hambar, tawaku terasa kosong, karena semua itu bukan dari hati sendiri. Percayalah, tekanan sosial di kampus itu nyata. Ada yang kelihatannya kuat banget, bisa ikut sana sini tanpa beban, dan ada juga yang diam-diam sudah memikul kelelahan, diam-diam memikul beban sendiri, tanpa berani bercerita sama siapapun. Mereka mungkin senyum di depanmu, tapi batin dalam hatinya itu menjerit dalam diam. Menurutku, kita ini perlu diingatkan lagi. Jadi, sosial itu bukan cuma soal punya banyak teman atau sibuk di mana-mana. Kualitas itu jauh lebih penting daripada kuantitas. Sosial yang sejati itu soal bisa hadir dengan tulus, jadi diri sendiri seutuhnya. Walau cuma lingkaran kecil, terkadang ada satu atau dua hubungan yang benar-benar dalam dan saling mengerti. Itu jauh lebih berarti daripada 100 kenalan yang cuma adanya saat membutuhkan. Setiap orang datang ke kampus ini dengan cerita yang berbeda. Ada yang datang penuh semangat, sudah punya banyak teman dari SMA, atau aktif di berbagai kegiatan sejak awal. Tapi, ada juga yang datang dari jauh, sendiri, tanpa siapa-siapa. Ada yang datang dengan penuh kepercayaan diri, dan ada yang datang dengan ketakutan, kecemasan, bahkan trauma di masa lalu. Saya termasuk orang yang butuh waktu lama untuk merasa nyaman. Bukan karena tidak ingin berteman, tapi karena sering terlalu banyak berpikir. Apa mereka mau mendengar cerita saya? Apa saya cukup menyenangkan? Kadang, saya memilih diam, bukan karena tak peduli, tapi karena takut salah. Tapi di kampus, terlalu diam kadang dikira sombong. Jarang ikut organisasi dikira nggak mau berkembang. Nggak nongkrong tiap hari dianggap nggak punya teman. Stigma-stigma seperti ini justru menambah tekanan bagi orang-orang yang sedang berjuang secara diam-diam. Menurut saya, penting bagi kita untuk belajar melihat lebih dalam dari sekedar penampilan. Di balik mahasiswa yang terlihat pendiam, mungkin ada luka yang belum sembuh. Di balik mahasiswa yang kelihatan cuek, mungkin ada rasa takut untuk ditolak. Di balik yang tertawa di luar, bisa saja hatinya sedang sangat kosong. Kita hidup di dunia sosial, benar. Tapi bukan berarti semua harus orang tampil di panggung. Kita juga butuh yang duduk di bangku penonton, yang mengamati, yang mendukung di balik layar. Semua punya peran, semua penting. Bayangkan kalau kampus ini bisa jadi tempat yang nyaman, yang aman bagi siapa saja. Bukan hanya yang aktif bersuara, tapi juga mereka yang sedang belajar bicara. Tempat di mana orang tidak diukur dari seberapa banyak mereka tampil, tapi dari seberapa tulus mereka hadir untuk orang lain. Solusi yang saya bayangkan bukanlah dunia tanpa perbedaan, tapi
dunia yang mau menerima perbedaan. Bukan semua orang harus bersosialisasi dengan cara yang sama, tapi diberi kebebasan untuk memilih caranya sendiri. Kita bisa mulai dari hal kecil. Contohnya, menyapa teman yang duduk sendiri di kelas, mengajak ngobrol orang baru tanpa niat menghakimi. Bertanya, apakah kamu sedang baik-baik saja? Sebagai mahasiswa, kita tidak hanya belajar teori, kita belajar empati. Kita belajar melihat dari sudut pandang yang berbeda. Kita belajar untuk tidak hanya menjadi pintar, tapi juga menjadi manusia yang peduli. Dan menjadi peduli itu bukan tentang berapa banyak teman yang kita punya, tapi bagaimana kita memperlakukan orang-orang di sekitar kita, terutama mereka yang sering terabaikan. Saya berharap suatu hari nanti tidak ada lagi mahasiswa yang merasa sendiri di tengah keramaian. Tidak ada lagi yang merasa harus berpura-pura supaya diterima. Tidak ada lagi yang merasa dirinya salah hanya karena tidak sama. Kita semua sedang belajar. Belajar hidup, belajar tumbuh, belajar mencintai diri sendiri, dan belajar menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, tanpa kehilangan siapa diri kita sebenarnya. Jadi, jika kamu merasa sendiri, ingatlah, kamu tetap berharga, kamu tetap penting, dan kamu tidak sendiri.